Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 1-1. Di video kali ini kita akan membahas dan menjawab berlatih 1.2. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Selamat datang kembali di Etnan Media Belajar. Kali ini kita akan membahas soal A dan soal B. Ini berlatih 1.2 ya teman-teman ya. Nah, soal A ini pilihan ganda dan soal B uraian. Di sini kita akan membahas pilihan ganda ada 2 pertanyaan 1, 2 dan soal uraian ada 3 pertanyaan 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya soal 4 dan 5 kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Kita hanya fokus untuk membahas pilihan ganda 2 soal dan uraian 3 soal atau 3 pertanyaan. Oke, kita lanjut saja ya untuk membahasnya. Langsung saja, mari. Untuk pilihan ganda nomor 1, 692 ditambah 207 hasil yang lebih dekat. Jadi di sini ditanya hasil yang paling dekat. Oh ya, oke. Jadi 692 ini kita pindahin dulu ya biar lebih, ini 692 lalu 207. Oke. Jadi caranya ini bagaimana teman-teman? Ini mungkin udah mudah ya, di bangku sekolah kelas 5-6 juga udah sering kita mempelajari ini. Tinggal begini aja. Ini karena antara ratusan, satuan, puluhan, ratusan. Demikian juga ini satuan, puluhan, ratusan. Jadi di sini angka 6 ini kita berfokus karena ratusan, oke? Karena ini dekat dengan 9, tentu kita tambah 1 aja udah angka 7. Berarti ini kita anggap 0, lalu kita tambah 1. Oke? Ini kita anggap 0, jadi ini otomatis 0. Oke, jadi 700. Lalu yang ini bagaimana? Yang 2. Yang 2 ini pembulatannya bagaimana? Pembulatannya sama. Kalau kita bikin pembulatan ke atas, dia terlalu jauh karena sini udah 0. Oke, di sini juga terlalu jauh. Bagaimana caranya? Dengan pembulatan ke bawah. Jadi ini sama aja kita anggap 0. Ini kita anggap habis 0 ya. Jadi 200. Jadi di sini pembulatan ke atas yang ini dan ini pembulatan ke bawah. Jadi kira-kira mana yang nilainya 700 tambah 200? Ada di B. Ini teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, angka 9, 2, 4, dan 5. Angka disusun menjadi 2 bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Lalu bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Di sini ditanya selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah. Jadi di sini teman-teman ditanya berapakah selisih? Berapakah selisihnya antara yang besar dan yang terkecil? Di sini A-nya berapa? A-nya 3.816, lalu B-nya 4.816, lalu C-nya 7.083 dan D 8.183. Oke, jadi sini ditanya untuk mencari selisih angkanya. Berapa selisih angka 9, 2, 4, dan 5. Oke ya, jadi kita ditanya untuk di sini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, karena diminta tadi untuk susunan dari angka terbesar. Jadi yang terbesar ini kita pindahin dari mulai angka 9. Untuk jawabannya ya, jawabannya
5, 4, 2. Nah, lalu diminta dari susunan terkecil ke terbesar. Jadi kita ambil kebalikannya dari terkecil 2, 4, 5, dan 9. Tinggal kita kurangkan. Nah, di sini bagaimana? Ini nggak bisa. Kita pinjam menjadi 13, 12, jadi sini 3. Di sini dipinjam juga menjadi 8. Karena sini tadi 3, sama saja jadi 13. Dikurangi 5, 8. Di sini 0, habis. Di sini 7. Jadi jawabannya 7083. Jawabannya ada di C. Ini ya teman-teman ya, jawabannya. Oke. Itulah untuk soal nomor 2 pilihan ganda. Soal B, uraian. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Boas sebesar 200.000. Ditanya A, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. B, tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Di sini kita dapat menggambarkan dengan garis bilangan, di mana garis bilangan dari titik 0 sebelah kanan itu positif, sebelah kiri negatif. Jadi di sini Pak Abdul meminjam 700.000 kepada Pak Boas. Jadi dari titik 0 ke negatif 700 karena ini meminjam. Jadi pinjaman ya. Jadi sini 700.000 pinjaman dia. Lalu kemudian anak Pak Abdul mengalami kecelakaan sehingga Pak Abdul meminjam kembali kepada Pak Boas sebesar 200.000. Jadi dari 700.000 ini tadi pinjaman pertama menambah sehingga 900 ya, menambah 200. Jadi dari 700 ini ke 900 menambah 200 pinjaman. Lalu berapa total seluruhnya? Tinggal kita tarik dari titik 0. Dari titik 0 ini awal pinjaman dia tadi, kita tarik dari sini ke atas, lalu kita tarik garis panahnya sampai ke negatif 900. Ini. Jadi semua total pinjamannya sebesar 900 ya. Kalau kita melihat gambar dari garis bilangan. Jadi beginilah gambar untuk garis bilangan. Lalu yang B. Di sini yang B ditanya, tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Jadi sini tinggal kita jumlahkan, mudah. Dia tadi minjam 700, lalu ditambah pinjamannya 700.000 ya. Lalu ditambah pinjamannya 200.000. Total seluruhnya 700 tambah 200, 900.000. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Untuk soal nomor 2, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Di sini ditanya A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Di sini untuk soal huruf A disuruh menggambar. Jadi kita memakai garis bilangan, di mana garis bilangan itu dimulai dari titik 0. Oke, jadi ikan lumba-lumba tadi melompat setinggi 4 meter. Jadi di mana ikan itu kita tolak ukurnya dari titik 0. Jadi dia melompat sampai 4 meter ke atas. Jadi di sini positif ya karena dia naik. Jadi 4 meter. Lalu ikan itu kembali lagi ke laut dan menyelam sedalam 9 meter. Oke, jadi mudah ya. Kalau ikan itu melompat tentu menaik, tambah tinggi menaik. Jadi dia positif ya ke kanan. Dari 0 kita hitung sampai 4. Lalu ikan itu kembali menyelam sedalam 9 meter. Tentu dia ke dalam hingga menjadi minus karena di bawah permukaan laut. Jadi minus sampai 9 meter. Oke ya.
Jadi itulah untuk gambaran ilustrasi buat A, karena diminta untuk menggambar. Sekarang kita yang B. Tentukan selisih ketinggian meloncat, dan kedalaman penyelaman ikan lumba-lumba tersebut. Tinggal mudah. Sini dapat kita jawab B. 4 meter tadi dia. 4 meter dikurangin negatif 9 meter sama dengan 4 meter ditambah 9. Oke, jadi sama dengan 13 meter. Oke, kenapa jadi 4 meter? 4 meter dia dari posisi permukaan laut, dia melompat setinggi 4 meter. Lalu ikan lumba-lumba tersebut menyelam kembali sedalam 9 meter. Jadi 4 meter positif, 9 meter ke dalam laut. Jadi dia minus dari permukaan laut, jadi dari titik nol. Sehingga yang B 4 meter dikurangin 9 meter sama dengan 4 meter ditambah 9 meter. 9 meter ini negatif kali negatif positif ya. Jadi 9 meter sama dengan 4 tambah 9 13 meter. Oke, itu untuk jawaban nomor 2. Soal terakhir nomor 3. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Itu ya pertanyaannya. Jadi di sini A-nya sudah kita pindahin ya soalnya. A-nya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai ditambah 99. Jadi sini kita untuk menilai, dari sini sudah kita tentukan dengan garis tinta merah ya, tinggal kita jumlahkan. Dari 1 ditambah 99 nilainya 100. Lalu 49 ditambah 51 100 juga. Lalu 3 ditambah 97 nilainya tetap 100. Nah, total semua bilangan ini banyaknya dari 1 sampai 99 ada 50 bilangan. Karena di sini ganjil menjadi 25 bilangan ya, menjadi 25 bilangan. 25 bilangan. Lalu nilai tiap pasangannya berapa? Nilainya sudah kita tentukan tadi, sudah kita kerjakan. Nilainya setiap pasangan 100, ini 100, ini 100, ini juga 100. Untuk tiap pasangannya 100. Lalu berapa hasil jumlah bilangannya? Tinggal kita kalikan. 25 dikali 100 hasilnya 2500. Oke teman-teman ya, mudah lah ya, mudah. Lanjut kita ke B. 1 dikurangin 2 ditambah 3 dikurangi 4 sampai dikurangi 100. Ini juga kita cari nilainya pasangannya masing-masing. Jadi 1 dikurangin min 2 ditambah 3 dengan min 4 ditambah 5 dengan min 6 sampai 99 ke negatif 100. Di sini sudah kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkan 1 dengan negatif 2 berapa? Negatif 1 ditambah 3 ke negatif 4 negatif 1, 5 negatif 4 negatif 6 negatif 1, 99 ke negatif 100 negatif 1. Jadi di sini sudah kita pasang-pasangkan setiap pasangan bilangannya, nilainya sudah kita tentukan negatif 1. Lalu bagaimana untuk banyak pasangannya? Untuk banyak pasangannya dari 1 sampai 100 itu semua ada 100. Ada 100 bilangan karena berpasang-pasangan sehingga kita bagi 2 menjadi 50 pasangan. Nah, hasil penjumlahan tiap pasangan bilangan berapa hasil penjumlahannya? Negatif 1 ya. Positif ke negatif tentu negatif 1. Jadi di sini negatif 1. Hasil jumlah bilangan tinggal kita kalikan 50 dikali negatif 1 sama dengan berapa? Negatif 50. Oke teman-teman ya, mudah ya. Tinggal dipasang-pasangan saja, dipasang ke sini, pasang ke sini, positif ke negatif, negatif 1, positif ke negatif 4, negatif 1, tinggal nanti mencari nilainya. Oke, kita
lanjut ke C. Ke C ini juga kita sudah pindahkan soalnya, tinggal kita kerjain ya teman-teman ya. Oke. Negatif 100, negatif 99, negatif 98 sampai positif 50. Di sini juga kita pasangkan dari negatif 50 ke positif 50, berapa nilainya? Tentu 0 karena negatif ke positif. Demikian juga 49, negatif 49 ke positif 49 nilainya 0. Bagaimana dengan negatif 1 dengan positif 1? Juga 0. Sehingga di sini karena nilainya 0, jadi nggak perlu kita lanjutkan, oke? Karena tadi soal ini kita putus atau kita potong sehingga mudah, jadi lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, dari negatif 50 ke 50-nya sudah kita kerjain, tiap nilainya 0. Sekarang dari negatif 100 ke negatif 51. Negatif 100 ke negatif 51 berapa? Negatif 151. Karena negatif kali negatif positif, sehingga 100 ditambah 51 negatif 151. Terus bagaimana dengan negatif 99 ke 52? Sama, negatif 151 karena negatif ke positif. Tinggal kita menghitung berapakah banyaknya pasangan bilangan. Nah, kalau pasangan bilangannya ini semua totalnya berapa? 50 sehingga karena berpasangan menjadi 25 banyak pasangan bilangannya. Lalu nilainya berapa tiap pasangan? 151, ini juga 151, jadi negatif 151. Tinggal kita jumlahkan bilangannya. 25 dikali negatif 151, hasilnya negatif 3775. Oke ya teman-teman ya. Itu untuk soal kita untuk latihan 1.2 dari soal pilihan ganda 2 soal dan uraiannya sampai 3 soal. Selanjutnya untuk soal 4, 5, 6 dan sampai seterusnya kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah tetap di Etnan Media Belajar. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan menjadi bertambah ilmu atau wawasan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat malam.